Halo guys, ya kembali lagi nih ya guys sama vlog gue guys. Hari ini gue mau ini guys, sesuai janji gue guys, gue mau mereview mobil gue nih selama hampir 1 tahun ya, udah 1 tahun sih, lebih tepatnya udah 1 tahun gue pakai mobil ini. Tapi gue belum sempat nge-review isi dalamnya tuh gimana, terus interiornya gimana, fiturnya gimana, gue belum sempet kasih tahu guys. Ya udah deh, ke hari ini karena ada kesempatan gue mau bikin video soal review mobil ini ya guys ya. Ya, kita review dulu mobil ini. Ya, jadi kita review bagian dalamnya aja kali ya guys ya. Karena kalau bagian luar kayaknya bisa dilihat di internet ya guys ya. Bukan bisa dilihat di internet saya. Kebetulan juga kayak mobilku masih kotor guys. Abis beberapa hari ini Jakarta hujan. Jadi ya belum sempat gua cuci lah. Jadi kita review dalamnya aja guys ya. Sama bagian belakang gue tuh kan habis ketabrak ya. Nah, sebentar lagi mau masuk bengkel nih guys, karena partnya udah pada datang semua. Jadi masih belum gua benerin guys, karena partnya baru pada datang. Jadi belakangnya masih inilah, masih nggak bagus gitu. Jadi kita review bagian dalamnya aja ya guys ya. Nanti kalau misalkan udah bener, bukan udah bener deh, nanti gue bikinin vlognya lagi ya guys ya, tentang biaya perbaikan mobil ini nih. Habis ditabrak itu biayanya habis berapa ya guys ya. Nanti gue buatin videonya guys ya. Yaudah deh, gue kasih lihat sedikit nih bagian-bagian yang rusaknya itu di belakang tuh bagian apa aja ya. Nah, jadi ini nih guys yang rusak nih guys. Sama ini juga nih pecah guys. Ini pecah nih. Ini kan bisa gue pencet-pencet nih guys tuh. Ini pecah nih, ini pecah, tapi gua ini dulu ya, gua lakban lah. Sama ini juga nih guys, ini pecah nih. Nah ini karena kebodohan gua lah, ini kaca ini pecah. Nah sama ini nih, ini hancur nih. Nah ini hancur nih. Ini ganti nih, satu panel ini ganti. Ini ganti. Di bumper bawah ganti. Nah ini bagasi juga ganti ya. Sama ini juga nih guys, ini pecah. Ini pecah nih. Ini satu set ganti nih. Tapi ini enggak ya, ini aja nih, ini ganti pecah ya. Itulah guys, yang ini gue ditabrak motor guys. Gue lagi diem, lagi mau putar balik udah diem, ini tabrak motor, dihancur nih, pecah nih. Harusnya bentuknya kayak gini ya, tapi ini untung ya mikanya aja sih yang pecah sih, cuma harus ganti satu set nih. Ini untungnya lampu sennya masih ada nih, masih bisa. Ini pecah bagian sini doang. Yang ini karena inilah, ini karena kebodohan gue nih. Gue lagi mundur di sini, gue nggak lihat ada ini dong. Jadi ini gue hantem nih. Nih. Jadi sini pecah. Ngadu sama ini. Bodoh. Ini karena kebodohan gue guys. Jangan ditiru ya. Nah, kalau yang ini sih benar-benar gue lagi diam sih guys. Benar-benar gue lagi diam. Di depan ada mobil. Mobilnya juga depan diam kan, udah ngerem, jadi diam. Gue juga udah diam. Nah, yang di belakang anak muda ya, main handphone, nggak lihat, tabrak gua. Ya udah deh. Nanti kita bikinin vlognya ya guys ya. Habis berapa biaya benerin ini? Bagian ini. Ini juga nih. Ya ini pecah lah nih. Ini satu set lah. Ganti lampu ini. Lampu ini ganti. Bagasi ganti. Sama ini nih. Bumper belakang ganti. Ini bumper belakang ini ganti karena ini pecah. Nah, nggak fokus ya nih. Karena ini pecah nih. Ini juga nih. Ini juga nih udah retak nih ya, nggak bisa dibenerin, ini makan plastik ya. Sama ini ya, nanti kita bikin vlog ya guys habis berapa ya. Oke lanjut ya guys, kalau gitu kita review dalamnya nih. Nah gue mau review dalamnya sebagai ini dulu ya, sebagai POV passenger nih guys. Kalau ada penumpang masuk tuh kadang-kadang ngeliat mobil gue, ih bagus amat gitu, layarnya gede banget ya kan, ini mobil apa, pada bilang begitu. Nah kalau lagi bagian passenger POV nya kayak gimana nih, kayak gini nih ya. Misalkan masuk
Ini bagian ininya ya guys ya. Masuk, buka. Nah, dia masuk nih guys. Dia masuk kayak gini. Tutup pintu. Nah, ini gue bikin ininya ya. Bikin jaga kebersihan gitu-gitu lah. Nah, pas masuk, lihatnya begini dia. Ini POV dari ini ya guys ya, dari penumpang ya guys ya. Jadi dia masuk POV-nya begini. Nah, pas pada masuk tuh pada bilang, "Wih, layarnya besar banget ya kan. Ini mobil apa?" Pada bingung. "Wih, mobilnya kok." Ya, jadi pada bingung guys. Ya karena mungkin mobil ini juga udah sama sekali nggak ada tombolnya guys ya. Ini nih bener-bener nggak ada tombolnya sama sekali guys di sini tuh. Nah, ini juga udah kosong. Ini bener-bener nggak ada tombolnya sama sekali di sini. Ini udah nggak ada. Ini cuma penyimpanan doang lah ya. Ini penyimpanan cup holder doang. Ini buat armrest ya. Jadi itu bener-bener kosong. Transmisinya pun udah nggak ada guys di sini. Nggak ada sama sekali transmisi. Transmisi itu semua nanti di sana. Nanti kita ke sana deh ya. Pokoknya ini POV dari penumpang dulu ya, dari penumpang belakang ya. Nah, ngeliat kayak gini ya, sama katanya ada dashcam. Nah, kalau ada kamera ini pada nanya sih, kamera ini tuh katanya dapat ya. Enggak, kalau kamera ini beli. Ini dashcam ini beli di di online ya guys ya. Gue beli di online dashcam ini. Nah, ini framenya ini bagus lah nih. Ini frameless. Sebenarnya sih ada mikanya sih, cuman karena bisa copot mikanya, jadi gua copot, jadi biar frameless lebih bagus ini. Nah, jadi kayak gini lah guys, POV dari belakang ya guys ya. POV dari belakang tuh dari penumpang tuh kayak gini nih. Ngelihatnya ya mungkin untuk sebagian orang melihat mobil ini agak sedikit aneh gitu ya, baru gitu mungkin. Di mata mereka mungkin baru. Ya sama inilah nih. Ini gue beli di Satware ya. Asko lah sekarang namanya, udah Asko. Beli aja ini, tinggal ditempel. Ini kuat sih. Ya kalau ini ada jatuh-jatuhnya, cuman ya diakalin aja, diselipin di sini aja nih. Jadi ini nggak jatuh. Kalau yang ini kuat. Ini kuat nih, dia nggak jatuh-jatuh ini. Nah, sama sebenarnya mobil ini kan tuh ya, joknya kulit ya guys ya. Tapi karena ini kan dijadiin online ya guys ya, dijadiin mobil online ya. Jadi gue beli lagi guys ininya. Sarungnya ini gue beli guys. Ini sarung universal. Sarung ini universal ya guys ya. Jadi bisa dipakai di semua mobil. Kalau enggak tuh joknya dia joknya tuh kayak gini sih guys. Sebentar ya. Nah, kalau dia joknya kayak gini. Ini kulit sih guys. Tapi kan sayang ya. Karena kan banyak pelanggan atau berbagai macam orang kan ya naik mobil ya. Kita kan nggak tahu, ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang anak-anak. Aduh, kalau yang anak-anak ya udah deh. Terima aja deh mobil lu kotor lah. Udah wajib deh itu, mesti ikhlas kalau dinaikin ada ibu-ibu sama anak-anak. Nah, makanya gue beli ini guys. Gue pakai ini karena kan biar ini aja ya, plug and play lah. Jadi enak, bisa copot pasang gitu. Kalau misalkan kotor ya bisa dicuci. Enak deh pokoknya guys. Nah, dapat sarung, pokoknya satu set semua sama bantal sarung ininya. Sarung kepalanya. Nah, kayak gini. Jadi setidaknya nggak ngotorin jok gitu guys. Masih oke. Jadi setidaknya nggak ngotorin jok. Nih depan juga dipakein sarung semua gue pakein sarung. Sama gue juga sekalian gue pakein deh, karena biar buat ngerawat jok kulitnya juga, biar nggak rusak. Aslinya kayak gini lah nih, belakang kayak gini aslinya. Ya gitu guys. Oke deh, sama kita ke depan ya guys ya. Kita lihat ada apa aja sih di head unitnya nih. Kita bisa ngapain aja sih di head unitnya ya. Yuk kita ke depan guys. Jadi gini ya guys, POV dari depan. Nah, ini setirnya nih. Setirnya ini ada steering switch ya. Ini buat ngatur inilah. Kalau yang ini buat ngatur kecepatan cruise control nih guys. Ini yang ini bukan buat volume ya, ini buat ngatur kecepatan cruise control. Kalau ini buat ngatur volume. Nah, ini buat ngatur volume. Ini kalau ditekan ini mute. Ya, kalau ini balik ke menu lah. Kalau ini home, ini tombol home atau buat ini. Nah, kalau ini nih guys, lucunya nih guys, mobil ini ya. Mobil ini dummy guys. Ini nggak bisa dipencet. Ini keras. Kenapa diadain ya? Ini tuh. Ini nggak bisa dipencet kan, kalau ini tuh. Kalau ini kan bisa ya. Tuh.
Kalau ini nggak bisa guys, ini mati. Ini mati. Lucu mobil ini, kenapa diadain ya? Aduh, ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk menambah estetika ya, biar cantik gitu. Nah kalau ini klakson, ininya ada ini netanya ya, dia pakai nama neta ya, bukan pakai lambang. Ya mungkin mobil ini kan ditargetin buat jadi mobil sejuta umatnya neta ya, buat branding lah, makanya dikasih nama neta. Biar tahu gitu, orang tahu namanya neta. Kalau pakai lambang kan ditanya ini mobil apa, tapi namanya nggak tahu ya kan, makanya dikasih nama neta. Sama depannya juga namanya neta, bukan lambang. Kalau yang tipe di atasnya itu udah pakai lambang, pakai logo, bukan nama neta kayak gini lagi. Itu salah satu bagian trik marketing ya guys ya, biar mobil nih, biar brand itu sebenarnya bisa dilirik. Ya lanjut guys, sorry tadi alarm gue bunyi terputus. Oke lanjut lagi ya. Ya jadi mobil ini kan ditargetin buat jadi ini ya, tulang punggung brand ini, brand Neta ini, makanya dipakai nama Neta bukan logo. Kalau logo kan orang bingung, mobil apa ini, bisa banyak di jalan tapi pada bingung kan mobil apa ya. Nah, makanya dikasih nama aja Neta. Kalau yang brand-brand apa yang seri di atasnya udah yang premium, mungkin kan orang premium kan bakal sedikit ya, mungkin yang beli bakal nggak seramai yang seri V inilah ya, atau V2 ya, karena itu tadi harga yang mahal ya kan, makanya bakal sedikit lah mungkin, apalagi brandnya juga baru, makanya brand yang V aja nih yang jadi tulang punggung, makanya dikasih nama Neta aja, nggak dipakein logo. Oke lanjut ya guys ya. Nah speedometernya, speedometer kayak gini guys, semua begini ya. Ini sih sebenarnya kayak kalkulator ya, ini kayak kalkulator guys ya, begini aja. Tapi oke sih menurut gua, keren kok ini, nggak yang jadul, nggak yang modern juga gitu, semua keren. Nah ini buat ngatur ini tampilan mobilnya lah ya. Kalau misalkan pintunya kebuka, ini dia kebuka, nah kayak gini guys, pintunya kebuka. Nah sama kalau ini buat, nah ini nih ini guys, ini tuh arus listrik yang kepake guys. Misalkan kayak gini ya sekarang ya. Sekarang tuh gue posisi diam tapi cuma nyalain AC ya. Nah, nyalain AC semua, ini volume paling kecil. Nah, ini listrik yang kemakan walaupun diam segini guys. Ini tetap jalan nih. Kalau misalkan dia ngebut, maksudnya dia jalan, ini makin tinggi nih. Tapi ini minus ya. Minus ini kurang artinya daya listrik yang kemakan guys. Nah, kalau misalkan nanti kita lagi jalan kita ngerem, nah ini bakal jadi plus guys, minusnya hilang. Nah ini artinya kalau misalkan kita ngerem, lagi jalan kita ngerem ya, atau lagi jalan kita lepas gas, ini bakal jadi plus. Nah ini energinya nambah guys, dia ngisi baterainya guys. Nah dari ngisi baterai ini nanti deh gue jelasin lagi ya guys ya, kenapa bisa sampai maksudnya itu dealer tuh atau pabrikan mobil tuh bisa klaim mobilnya tuh bisa sampai berapa ratus kilometer gitu, padahal actualnya nggak sampai segitu. Nanti kita bahas ya guys ya. Oke. Nah ini kalau ini tegangan ini apa ya, sebenarnya gue juga bingung nih guys. Ini sih buat ready sih guys jatuhnya sih guys. Kalau misalkan nggak ada masalah, ini listriknya berarti ini listrik lancar sih, bagus ya. Oke ini P ini ya, P ini kayak biasalah. Inilah ya persneling ya guys. P ini lagi di posisi parking. Nah kalau ini suhu suhu di luar lah ya guys, lagi 28. Nah kalau ini power nih, nah nanti power tuh nanti kalau misalkan gue lagi jalan, nanti dia ada naik nih, kayak animasi gitulah, animasi gitu kiri kanan nih, nanti ada animasi. Tapi kan karena lagi diam ya guys ya, jadi nggak bergerak ini. Ini jam. Nah ini seat belt, Nah ya ini P tadi parking tadi ya. Nah mobil ini tuh ya guys ya, misalkan kayak transmisi gini ya. Nih transmisinya, oke langsung kita bahas deh ke transmisi sekalian ya, nanti gue mau jelasin juga. Ini transmisinya tuh di sini dia. Transmisinya di sini. Ini jadi ini biasa kan mobil Jepang ini Sen ya. Tapi sekarang mobil-mobil China tuh yang khususnya mobil EV ya, semua transmisinya di kanan kayak mobil Eropa. Lebih tepatnya kayak Mercy lah. Mercy kayak gini. Nah mobil ini guys, kan kalau mau jalan itu kita harus posisinya ke bawah, ke D itu di bawah ya. Nah ini gua ke bawah nih guys, nih tuh bunyi kan ya, tuh bunyi.
Tapi di sini nggak mau guys, nggak mau jalan. Ini masih tetap P nih dia nggak mau jalan. Nah dia nggak mau jalan, walaupun dinaikin juga tuh nggak tuh. Kalau dinaikin kan KR ya, dia nggak mau jalan, nggak bakal mau jalan nih. Gue juga nggak bisa ngejak apa-apa tuh, kosong, nggak bisa apa-apa. Nah di sini ada keterangannya guys nih. The vehicle is beginner mode ya kan. If you want to start the vehicle, please wear a seat belt. Nah karena mobil ini bisa disetting guys. Mobil itu bisa disetting. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan tanpa harus pakai seat belt, itu ada settingannya lagi. Nah karena biar safety lah ya, buat gue biar safety ya. Jadi mobil ini tuh gue set sama gue guys. Gue set di mode beginner. Nah ini ada vehicle setting lah ya. Di vehicle setting, gue set tuh di mode beginner nih. Nah vehicle start mode ada normal, ada beginner. Nah kalau beginner yang ini, yang gue pakai ini beginner nih, sama static. Kalau static ini mobil mau dinyalain atau diapain ya, mau udah pakai seat belt, mau masuk gigi apa ini nggak bakal bisa masuk ke transmisi guys. Pasti bakal diam mobilnya, bener-bener diam, nggak bisa digerakin. Transmisinya nggak bakal masuk nih, nggak bakal bisa jalan mobilnya. Kalau mode static ini buat mode pameran lah ya, mode ini. Nah karena gue pakai di beginner nih biar aman. Jadi kalau gue mau jalan ya, mobil ini mau jalan, gue harus pakai seat belt dulu guys. Contoh ya, nih contohnya kayak gini. Nah kita harus pakai seat belt dulu. Nah udah seat belt udah jalan. Oke, nih ya. Gua masukin ke transmisi ya. Nih, gua masukin ke transmisi ke bawah. Nih lihat nih, P-nya bakal jadi D ya. Nih lihat nih. Tuh. Baru dia mau jalan, guys. Baru dia mau jalan. Nih gua kalau mau naikin ke netral tuh sedikit aja dia naik ke netral. Nah, ya. Ini kalau misalkan mau di R lagi, naikin lagi. Nah. Ini dia di R, Nah ini kamera mundurnya. Kamera mundurnya benar-benar jernih guys. Ini mobil benar-benar jernih, nggak yang bapuk kamera murahan ya. Ini bagus, ini kamera bagus, kamera mundurnya bagus jelas. Nah ini ada line ininya juga ya. Ada line apa ya bilangnya ya. Pokoknya ada bantuan lainnya lah. Ikutin setir, nggak mati dia ya. Oke ini bagus. Ini menurut gue ini bagus. Mobil ini bagus banget. Oke, kalau mau ke P lagi gimana ya kan? Karena kan di sini nggak ada ini ya, nggak ada transmisi apa ya, nggak ada rem tangan juga nggak ada ya kan. Nah rem tangannya di sini guys, semua udah elektrik ya. Nah di sini nih rem tangannya nih pokoknya kan di sini ada P nih ya kan, di sini ada P. Nah nih rem tangannya, jadi kita pencet nih guys, kayak gini. Kita pencet, tuh dia balik lagi ke P. Nah udah, pas aja. Nah kalau ini apa? Nah kalau lagi jalan, ini cruise control dia lagi jalan, diturunin aja 2 kali. Nanti dia bakal nge-cruise control sendiri. Tapi belum yang ada sih ya guys ya, masih cruise control biasa, cuman set kecepatan di jalan tol aja, kecepatan stabil gitu. Tapi kontrolnya semua masih belum otomatis ya, masih manual, speednya semua ngaturnya di sini nanti. Kalau ada cruise control lagi pakai. Oke. Terus kita mau bahas apa lagi ya guys ya? Oh ya ini, kalau mau nyalain lampu hazardnya di mana bang? Ya kan? Nah lampu hazardnya ada di sini guys. Nah nih lampu hazardnya nih guys. Nah lampu hazardnya di sini. Ini cuman satu tombol fisik aja guys yang bener-bener ada di mobil itu, cuman lampu hazard doang. Sisanya nggak ada tombol fisik sama sekali. Yang khususnya di sini ya kecuali untuk lampu, untuk apalagi lah semua AC udah nggak ada tombolnya ya guys sama sekali ya guys ya. Cuman ada tombol tuh fisik tuh untuk lampu tuh ini aja, lampu hazard. Nah untuk ini ya kayak biasa lah ya. Power windownya udah ini ya, udah elektrik lah semua. Ini kalau turunin semua auto down. Nah udah auto down. Tapi kalau mau naikin ya nggak bisa ini guys, nggak bisa one touch. Jadi harus ditahan. Tapi kalau mau turunin dia bisa otomatis. Tapi kalau mau dinaikin nggak bisa, harus ditahan lagi guys. Kita ulang ya coba ya. Nih kayak gini nih.
tuh. Tuh bisa tuh. Tapi kalau mau dinaikin nggak bisa. Harus ditahan. Nggak bisa auto naik dia. Nah ini kalau ini buat nyatur inilah. Ini buat ngelok. Ini buat ngelok jendela ya. Jadi belakang tuh nggak bisa buka. Nah ini buat atur ininya. Ya ini buat atur spion kiri kanan lah. Ini kamu atur spion sebelah kanan, pencet ini dulu, nanti baru dipencet ininya, atur ininya. Gampang lah ya guys ya, ngerti lah. Ini buka ya, ini lah auto lock lah ini. Ini ngelock, ini ngebuka. Ya tapi ada auto locknya lah. Kalau misalkan jalan kecepatan 20 kilo, dia lah udah langsung otomatis mati. Udah langsung otomatis ngelock ya guys ya. Oke. Ya kalau handle-nya beginilah. Handle pintu semua begini. Ini buat naruh kartu ya guys ya. Ini bisa ada selipan buat taruh kartu lah ini. Dari mobilnya memang disiapin. Ya, sama apa lagi ya guys ya. Ya ini ada power outlet ya, satu power outlet. Sama ini ada USB Type A ya guys ya. Di sini belum ada USB C ya guys, masih USB Type A. Oh ya, sama di belakang juga ada buat ngecas juga nih. Nih, nggak kelihatan ya guys ya. Di belakang tuh ada lah pokoknya nih. USB Type A mana ya? Oh ini dia nih. Ini USB Type A nya ya guys ya. Ini ada di belakang. Ya. Nah, ini kayak gini guys tampilannya nih. Tampilan kisi-kisi AC-nya semua. Ya. Kalau suara klakson gimana? Suara klakson kayak gini, kedengeran nggak? Ya kayak gitulah suara klakson. Ya, begini guys nih AC-nya. AC-nya tuh kelihatan nggak guys? Kalau bisa ditutup sih, bisa dibuka tutup lah AC-nya nih. Buka tutupnya tuh ya kayak gini. Nah kalau ini nutup, kalau mau ngebuka ke sini. Ya ini naik turun lah, biasa lah ya guys ya. Oke, terus kita bahas apa lagi ya guys ya? Bahas, oh ya ini belum guys, sorry. Ini ada ininya guys ya, ada kacanya, tapi belum ada lampunya ya guys ya. Ini juga nih, ini sama tapi ya gua nggak buka lah, jarang pakai lah. Nah ini dashboardnya penyimpanannya nih soft opening ya guys ya. Ini bagus sih. Ini soft opening penyimpanannya. Ini ada ruang ya ini buat inilah. Tapi ini belum wireless charging ya guys ya. Kalau di Neta V2 yang gua tahu Neta V2 ini udah wireless charging. Tapi yang gua kan Neta V1 ya. V1 ini belum wireless charging. Ya ini buat naro koin atau apa, buat naro barang lah. Nah ini buat kalau ini buat naro cup holder ya. Cup holder. Nah kalau samping mobil juga nih ada cup holder. Nah di bawah juga ada lagi ya guys ya sebenarnya ya. Ada tempat lagi lah tuh di bawah. Sama cup holder juga sama lah ya, kiri kanan. Nah lucunya mobil ini di belakang ini nggak ada cup holder guys, sama sekali nggak ada cup holdernya di belakangnya. Jadi kalau misalkan ada penumpang atau orang belakangnya yang mau naruh botol, ya mau nggak mau nitip lah di bagian depan. Kalau nggak di sini, ya paling titip di sini. Kalau nggak di sini aja udah. Nggak bisa naruh di mana-mana lagi mereka. Ya gitulah. Sama lampu. Nah ini lampu bacanya ya guys ya. Di belakang nih kosong, nggak ada lampu sama sekali guys. Kosong di belakang, nggak ada lampu sama sekali. Nah lampunya tuh cuma ada di sini doang. Nah ini. Tapi ini lampu ini guys. Lampu ini touchscreen ya. Tuh cuma disentuh doang. Ini touchscreen guys. Disentuh aja nih. Bagus sih, bagus. Sama kalau lagi mode lampu nyala ya, lampu mobil, maksudnya lampu mobil nyala nih auto nih. Ini kan ada kayak ada ring gini ya, ada ring silver gini ya. Ini nyala guys. Tapi nyalanya tuh nyalanya gimana ya? Bukan smooth ya. Nyalanya tuh enak lah. Nggak yang bikin terang gitu, cuma nyalain buat ini doang ya, kayak ambience light gitulah, tapi buat di lampunya ya. Oke, ya. Kita lanjut ke ini ya guys ya. Di dalam mobil ini bisa ngapain aja sih guys ya. Oke, kita ini ya. Kita mulai dulu nih dari yang ini nih. Mobil ini nyalain AC gimana bang? Ya kan? Nyalain AC-nya tuh ada di sini nih. Nah, ini nyalain AC. Ini semua mode AC ada di sini. Ya ini mau nyalain
defogger ya, bilangnya defogger kali ya, ya buat iniin kalau di depan ada kaca embun, kayak kacanya berembun yang kan bisa pakai ini, dia bisa ngilangin kacanya, bisa ngilangin embunnya, matiin lagi. Nah, ngatur fan-nya di mana? Speed fan-nya ngaturnya di sini. Nah, ini semua ngatur di sini, masuk kayak gini bisa. Nah, ini kalau ini ngatur suhunya ya guys ya, suhu mobil, suhu AC di mobil. Nah, gue selalu biasa pakai 23 guys. Kenapa 23? 23 ini udah dingin banget guys. Menurut gue ini 23 dingin. Apalagi ke paling dingin tuh bisa ke 18 ya. Wah, tapi itu udah benar-benar dingin sih guys. Menurut gue ini dingin banget ya. 23 udah dingin, apalagi 18. Nah, kalau di atas 23, nah kalau misalkan 23 ya gue kedinginan ya kan. Gue misalkan nggak mau dingin lah ya. Nah, gue harus naikin ke 24 dong ya kan. Tapi di 24 ini guys, nah ini kan langsung merah ya. Nah, mobilnya langsung manasin guys. Enggak, bukan yang keluarin AC gitu. Mobilnya langsung berasa panas gitu, hangetin dia jatuhnya. Bukannya mengecilkan suhunya gitu, malah menjadi anget mobilnya. Jadi freon AC-nya kayak mati gitu guys. Nah, kayak gini. Ini untuk manasin kabin ya, bisa sampai di suhu 30. Nah, biasa gue pakai 23 aja lah. Nah, kalau 23 tuh kayak kompresor mesin AC-nya nyala tuh. Kalau 24 mati gitu. Tapi jadi hangat ruangan kabinnya. Nah, ini buat sirkulasi udara dari luar ya guys ya. Nah, kalau ini lambangnya begini ya, ini udara dari luar bisa masuk. Tapi di Jakarta nggak cocok lah, bau. Nah, misalnya dulu gue matiin sama gue. Oke, ini aturan arah anginnya guys. Nih kaki aja. Kaki dari sini lah ya. Dari sini. Ini semburan ke muka. Ya, ini muka sama kaki. Ya, kalau ini ya ini defogger lah ya kayaknya. Di depan. Jadi ini mati. Atasnya ini mati. Ini nggak ada angin ya, sama sekali nggak ada angin, cuman anginnya di kaki. Ini anginnya di kaki aja. Tapi nanti di sini nih. Nah, di sini keluar angin nih guys. Ini buat iniin kacanya biar kacanya nggak berembun. Nah, pakai di mode tadi. Mode yang ini nih ya. Nah, tapi ya biasa aja lah pakai yang inilah. Nah, kan pokoknya ada animasinya lah guys ya. Ini animasinya nih kaki aja. Nah, ini tengah. Nah, ini tengah sama kaki keluar nih animasinya ya. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini nih kakinya aja sama jendela. Ya gitulah guys. Bagus sih mobilnya, bagus menurut gua. Animasinya juga oke lah. Nah, ini ada ininya ya. Ada filternya, bahwa lifetime filter lah ya guys ya. Masih 76% guys. Kelihatan lah di sini. Persentase filternya tuh masih bagus nggak sih? Kelihatan semua di situ. Oke. Sama ini guys. Nah, ini tuh pengaturan lampu ya guys ya. Di sini pengaturan lampunya nih. Nah, kalau misalkan nyalain ini, nah ini kelihatan nggak tuh? Nih dia nyala nih. Ini lampu DRL-nya aja yang nyala. Kalau nyalain DRL-nya. Nah, kalau ini nyala nyala lampu depan juga nih. Ini kan kelihatan nggak animasinya guys? Nah, kalau ini auto. Nah, auto ya bisa nyala semua lah ya, sama belakang juga nyala. Nah, biasa sih gue matiin sih guys, kalau lampu gue selalu matiin deh. Biar hemat aki lah ya, bisa dibilang ya. Soalnya tuh kalau masuk terowongan, kalau pakai auto ya pasti nyala lampunya. Makanya gue hemat aki aja. Nah, jadi sini ya gue offin dulu. Berarti kalau misalkan malam baru gue nyalain. Tapi gini deh, biar ini ya, biar tahu fitur-fitur yang lain tuh apa aja ya. Nah, ini kan kalau di off nih, kan ini ada adjust headlight adjust ya. Nah, ini kan kalau off nggak bisa pencet ya. Kita nyalain dulu deh. Nah, kalau nyalain nih guys, ini lampunya bisa diatur guys. Bisa ketinggian lampunya bisa diatur. Nah, misalkan 0, kalau 0 nih dia paling tinggi gitu, lampunya bisa paling tinggi gitu, naik gitu. Kalau 1 standar lah. 2 dia makin turun, 3 makin turun guys. Jadi kayak mobil-mobil BMW lah ya. BMW itu kan lampunya bisa diatur kan. Lampunya bisa naik, bisa turun. Nah, ini mobilnya juga bisa guys. Bagus. Menurut gue ini keren. Ngebantu sih kalau misalkan lagi di jalanan yang benar-benar gelap, jalanan nggak kelihatan ya, atau misalkan jalannya rusak gitu, lampunya bisa diatur
misalkan kurang ke bawah nih lampunya, kita bisa turunin lagi. Nah di bawah, jadi dia lampunya lagi kayak gini, jadi turun, nyorotnya lebih bawah gitu. Tapi biasa pakai di 1 lah gua. Nih energy recycle intensity ya, ini buat ininya regenerative braking-nya lah ya. Gue selalu pakai yang light lah, medium sama high. Jarang nggak pernah gue pakai selama gue punya mobilnya, gue nggak pernah pakai yang medium atau high. Gue pakai yang light aja. Ya karena nggak bagi gue sih, mau medium mungkin nanti feel gue setelah ngelepas gas tuh bakal ngendet ya. Gue pakai yang light aja jadinya. Kalau misalkan pakai yang medium nih, pakai medium ini pasti nanti tuh ngaruhnya ke sini guys. Ngaruhnya nanti ke sini dia nih. Di mana? Di energy braking ini dia pasti ngaruh nih. Oh, sorry, ternyata ini. Nah, ini nih ngaruh di ininya guys. Di regenerative braking-nya. Kalau 2 berarti ini 2 yang ini. 2 ini yang medium. Kalau tadi light ini nih. Light ini 1 ya berarti ya. Nih, light ini 1. Nah, kalau medium berarti jadi 2 lightnya. Nah, kelihatan nggak guys? 2. Nah, kalau high 3 berarti. Tuh, 3 ya guys ya. Oh, gue baru tahu nih guys. Ternyata fungsinya itu regenerative braking ya. Ya nanti ngaruh ke sini guys. Kalau misalkan gue mau ngerem ya, bukan mau ngerem sih, misalkan lepas gas kan, karena lepas gas kan mobil listrik kan ada regenerative brakingnya ya, jadi dia kalau ngelepas gas bisa ngerem sedikit lah gitu. Nah kalau misalkan gue pakai yang tadi ya di high ya, yang di high ini, balikin dulu deh, di high ini dia ngaruh ke ini ya guys, nanti ke energi yang bakal balik lagi ke baterai ya kan. Kalau misalkan di light tadi tuh, misalkan kita ngelepas gas tuh masuknya misalkan +2 gitu ya, terus kita ubah ke high gitu, semakin tinggi plusnya akan semakin masuk lebih banyak guys. Misalkan di high ya, di high mungkin bisa masuk 4, mungkin 4 atau 3 atau 4 lah guys, energinya bakal masuk dibanding yang light. Karena ya semakin keras itunya, makanya energinya semakin banyak yang masuk nanti kalau misalkan kita ngelepas gas. Ya gitulah guys. Terus apalagi ya guys ya, mobil ini telepon bisa ya, bisa telepon ya, telepon standar lah, bluetooth bisa. Nah kayak gini bluetooth bisa. Matiin lampu dulu, sorry guys, matiin lampunya dulu ya, di offin dulu. Nah bluetooth bisa. Nah sama ini ya, ini gue belum pencet ya guys ya. Nah nyalain dulu lampu, sorry. Nah ini kalau ini gue pencet nih. Nah ini lampu ini nyala nih guys. Tapi karena ini malam aja jadi nggak kelihatan ya. Lampu ini nyala buat inilah, buat mungkin di tol atau mungkin hujan lebat gitu. Ini lampu merah nyala nih. Jadi matiin aja. Ini matiin. Nah, ya kalau pencet itu ya tadi ya. Ini matiin nih tuh. Kelihatan nggak guys nih? Kalau gue pencet tuh ada merah-merah tuh. Ini mati ya. Nah ini nyala. Tapi cuma lampu ini. Kalau lampu ini tuh buat lampu mundur. Mobil ini tuh lampu mundurnya di sini, cuma ini doang 1 lampu mundurnya. Ya, ini kita matiin dulu deh ya nih. Kalau kita matiin ini merah-merah mati nih ya. Tuh. Ini buat lagi di tol atau mungkin di jalan yang berkabut atau mungkin apa gitu, itu buat, atau mungkin di malam hari gitu ya. Buat safety lah itu guys. Matiin dulu lagi lampunya. Ya. Nah, ini buat buka bagasi guys. Kalau misalkan buka bagasi dari sini, di belakang juga ada tombolnya sih. Cuman ini buat buka bagasi kalau misalkan dari pengemudi ya. Biasa kan buka bagasi kan di mana? Di sini lah ya buka bagasi ya, atau enggak di mana ya? Ya biasa buka bagasi dari sini lah. Ya jadi di sinilah kalau mau buka bagasi nih, di menu ini. Di sini dia langsung buka nanti. Tapi nggak yang power taglet ya guys ya. Cuman ngebuka, nanti kita angkat sendiri aja. Masih manual ngangkatnya juga. Nah, kalau mau matiin mobil gimana bang? Karena kan ini nggak ada tombol start stop engine ya. Mau ini pun, mau nyalain pun gimana gitu. Oke, kita bahas nyalain dulu ya. Kalau mau nyalain mobil, nah yang penting kalian punya kuncinya. Ini kuncinya guys. Nih. Ya ini udah rusak lah ini. Karena jatuh, jadi patah. Nah ini kunci guys, kuncinya tuh kayak gini. Ya kalau bosan bisa jadi fidget spinner sih.
kayak gini, bisa buat mainan kalau bosen. Nah, yang penting tuh kalian ada kuncinya aja. Untuk nyalain mobil ini kalian cuma cukup pegang kunci, terus buka mobil sama buka pintunya. Udah, mobilnya langsung nyala guys. Otomatis mobilnya nyala. Nggak perlu pencet apalah, entah harus setting apa lagi, pencet tombol apa, nggak perlu. Jadi kalian cuma pegang kunci, buka pintu, bukan buka pintu ya, pegang kunci, buka kuncinya dulu biar bisa masuk ya guys ya. Terus sama buka pintu, langsung nyala mobilnya guys, bener-bener langsung nyala, langsung bisa jalan gitu guys. Nah kalau mau matiin gimana? Matiinnya tuh sebenarnya matiinnya tinggal ini aja, tinggal keluar mobil, habis itu tutup kunci mobilnya, mati semua langsung. Pokoknya buka mobil, mati kunci pintunya, mati mobilnya, benar-benar mati ya kan. Tapi kalau misalkan mau matiinnya dari dalam gimana bang ya kan. Nah soalnya kan kadang kita mau istirahat ya di mobil ya, istirahat di mobil kan nggak mau keluar ya, kunci di dalam. Kalau kunci di dalam mau dikunci juga tetap mesin nggak bakal mati karena kan ngedetect kuncinya ada di dalam. Nah jadi gimana caranya masuk ke sini ya, tinggal pencet ini power off. Oke. Are you sure want to turn off the vehicle power? Ya oke, udah mati semua, di okein dan kayak gini ya, udah mati itu semua, semua aliran listriknya mati. Nah ya kan, kalau misalkan udah dalam mobil kayak gini posisi mati ya, betul-betul mati. Nah misalkan mau nyalainnya gimana ya kan, karena kan nggak buka pintu ya kan, buka pintu juga bisa ya kan, tinggal buka pintu tapi kan ribet ya. Nah tinggal pencet ini aja, injak aja nih remnya, injak remnya tuh, nyala lagi semua. Sesimpel itu mobil sekarang ya guys ya, hebat. Oh ya belum sorry guys, bahas ini ya guys. Ini buat ini ya, buat sen. Ini lampu sen nih. Nah ini lampu sen. Kalau mau ke kiri ke bawahin. Nah ini ada kiri. Kalau mau sen ke kanan ke atasin. Nah ada di sebelah kanan ya. Nah kayak gini lah. Nah kalau di hazard nanti ini sen ini nyala dua-duanya. Nah ini buat wiper air nih, air dari wiper dipencet aja nih ya, kita pencet ya nih tuh, keluarin air dia, pokoknya dipencet aja. Nah kalau misalkan lagi di jalan hujan gimana bang wipernya, mau nyala wipernya ya, wipernya di sini. Ini tinggal dinaikin aja, ada intermittent ya, low sama high lah, ada 3 ini. Kalau di guawain ya off, mati nih ya. Simple kan guys, mobil ini tuh simple lah tapi seru. Oh ya sama ini gue belum bahas, ini sisa jarak tempuh yang bisa kita pakai ya guys ya. Ini trip tahu lah ya kalian ya. Kalau ini sisa baterai. Nah ini odo mobilnya ya. Odo mobil ini setahun jalan tuh 28.000 tuh. 28.000 udah jalan gua pakai mobil ini ya guys ya. Oke. Kita lanjut kemana lagi ya guys ya. Settingan mobil. Kita main settingan mobil kali ya. Oke, settingan mobil ya guys ya. Settingan mobil ini guys, ini bisa diatur guys. Kalau misalkan kalian tuh mau atur di charging jam berapa, misalkan kayak gue nih ya guys, gue mau atur ngecas misalkan jam 1 malam gitu ya. Nah nih gue bisa atur nih di sini everyday ya, selalu everyday. Kalau bilang selalu everyday, nah tinggal diatur aja di sininya jam-jamnya nih. Misalkan jam 1 malam mau ngecas ya kan, ya udah ini tinggal pencet 1 malam jam 1 berapa gitu ya. Oke. Nah habis itu colok chargingnya ke mobil, habis itu tetap nyalahin tapping kartu NFC-nya ke alat charging biar nyala kayaknya chargingnya ya. Tapi nanti harusnya nggak bakal masuk guys, sama si mesin chargingnya juga itu nggak bakal ngebaca, harusnya nggak bakal ngebaca guys. Jadi kalau misalkan kita udah colok
terus kita nyalain mesinnya, mesin chargingnya, itu arusnya nggak bakal ngebaca, nggak ada arus listrik sama sekali guys. Nah nanti kalau udah jam 1 begini ya, udah sesuai, maksudnya udah jamnya ya, langsung tuh listriknya bakal ngebaca sendiri, langsung nyala, langsung ngecas sendiri dia. Jadi kita tinggal tidur, mau kira-kira selesai jam berapa gitu ya. Misalkan kita tidur jam mau atur jam 3 deh, mau atur ngecas jam 3 subuh gitu, kira-kira 5 jam kemudian tuh baru kelar gitu. Nah kan nggak mau baterai kan nggak mau 100% full ya guys ya. Ya itu kan sekitar jam 7-an kita udah bangun ya. Jadi kan dari jam 3 ada spare waktu 5 jam ke depannya, itu kan jam 8 ya guys ya. Untuk full, misalkan untuk full. Tapi jam 7 kita udah bangun ya kan. Nah ya udah. Jadi kita bisa pantau lah. Setelah kita bangun kita bisa pantau, oh tinggal berapa persen lagi nih. Kira-kira udah cukup lah, udah cabut. Nah, kalau misalkan dicas dari malam kan ini ya karena kan pasti kita bakal tinggal tidur ya guys ya. Pasti kan bablas ini pasti ke 100% ya guys ya. Walaupun ke mobil ini 100% tuh listriknya cut off sendiri ya guys ya. 100% mobil ini udah nggak ada aliran listrik yang masuk ke mobil ini ya guys ya. Dia pasti cut off sendiri guys mobil ini. Ya tetap aman sih. Ya jadi ada dua pilihan lah guys buat kalian. Misalkan mau atur di jamnya di charge jam berapa bisa. Kalau misalnya mau tinggal tidur biar aman juga tetap bisa ya guys ya. Aman. Oke, ini gue matiin aja. Ini external power supply. Nah ini V2L ya guys ya. Tapi pakai alat lagi ya. Mobil ini bisa jadi aliran listrik lah kalau misalkan mobil misalkan listrik di rumah mati ya guys ya. Tapi ada mesinnya lagi, bisa sampai 3000 watt kalau nggak salah mobil ini. Nah, tapi ada ininya lah, ada itu tuh, charging state and no, the external power supply function cannot be used ya, karena nggak ada itunya, nggak ada alatnya. Oke, nah settingannya nih guys, driving switch. Nah apa nih driving switch? Driving switch kalau kita switch pencet, nah ini berubah nih, ini yang berubah guys. Nah ini ada average nih, average-nya 11,1 banding 100 kWh. Nah pokoknya ini kalau kita switch ini bisa berubah. Nah biasa gue pakai tapi yang ini aja biar tahu aliran powernya tuh yang keluar masuk berapa. Nah ini reset nih, driving data reset. Driving data reset apa bang? Nah ini kan ada trip meter ya. Nah kalau misalkan kita pencet reset nih, udah nol lagi trip meternya. Nah jadi nol, sama average-nya juga hilang sih. Nih auto door lock yang tadi yang gue bilang 20 km pertama, 20 km lah yang mobilnya jalan. Kalau misalnya kita belum lock, dia akan lock sendiri. Nah nih driving mode setting nih, ada normal, ada athletic nih. Nah kalau athletic tuh ya mode sport lah ya, dia lebih ini sih, dia lebih agresif sih kalau diinjak gas. Nih delay turn off lights after lock ya kan ya, kalau misalkan kita nyalain. Nah ini ada settingannya mau berapa menit ya, tau lah ya. Kalau misalkan mobilnya kita udah lagi malam, kita lampu lagi nyala, kita matiin mobilnya, lampunya masih nyala selama detikan yang kita atur tadi ini. Gue jarang pakai nih. Ini adjust ini yang tadi lah ya, yang bisa naikin lampunya. Nah ini regenerative braking tadi yang tadi ada kan ya. Nih tire pressure monitor system reset nih. Nih tire pressure ini sebenarnya yang ini guys, dia tuh nggak ada angkanya ya. Di sini mobil ini nggak ada angkanya. Cuman nanti kalau di sini ya guys, misalkan nanti ini bannya udah kempes, maksudnya ada problem lah ya dia, masalah keanginan ya, nih ban ini bakal merah. Pasti bakal merah nih. Di ban yang akan bermasalah pasti akan merah. Nih resetnya di sini nanti. Resetnya di sini. Nanti ya balik lagi kalau misalkan udah merahnya selesai, balik lagi dia. Nih speed reminder nih, speed reminder nih ya, ada ininya lah. Bisa kalian atur nih mau berapa kilometer per jam nih, bisa diatur. Speed reminder nih bisa diatur. Tapi ya gua nggak pakai speed reminder.
Nah ini mode yang tadi yang gue bilang, yang normal itu kalau misalkan mau jalan, kalau normal mobil ini mau jalan tanpa seatbelt bisa. Nah beginner harus pakai seatbelt. Static ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan sama sekali. Ini khusus pameran lah ya, buat exhibition itu. Nih, nah kalau buat parkir paralel gimana bang? Ya kan, masa nggak bisa kan, karena nggak ada rem tangannya nggak ada sama sekali. Rem tangannya kan elektrik. Gimana caranya? Kita masuk ke ini dulu, tetap posisi masuk ke P. Habis masuk ke P, nah dia ada mode di sini guys. Ya masuk vehicle tadi, ya kan. Udah mode P, injak rem, tetap mesti injak rem. Habis injak rem, nah pencet nih, pencet aja to mode ini. To mode ini dipencet, nanti dia akan masuk ke netral. Jadi nanti netral sendiri dia. Udah gitu aja. Nah kalau one pedal ini ya, one pedal mobil listrik udah tahu lah ya harusnya ya. Nih kalau one pedal nih, oh ya tetap harus diinjak ya ini ya. Nih one pedal nih ada kan nyala nih creeping mode-nya ya kan. One pedal kalau mobil lagi jalan gasnya dilepas, kita nggak perlu injak rem, dia akan ngerem sedikit-sedikit ya kan. Nih kalau creeping ini dia akan tetap jalan walaupun kita lepas gitu ya guys ya, udah lepas. Misalkan di depan udah mau ini ya, mau nabrak gitu ya, dia akan tetap jalan gitu, udah sedikit-sedikit gitu, walaupun kecepatan kita udah 1 km per jam dia akan tetap jalan nih. Nah kalau parking jadi kita udah jalan ya kan, lepas gas dia kan ngerem sendiri tuh. Nah kira-kira jadi tuh ininya sampai 0 guys. Speednya tuh benar-benar sampai 0. Dari misalkan jalan 20 km kan, makin pelan ya kan, makin pelan, nanti dia udah 0 dan 0 sendiri tek, nanti dia akan parkir, dia akan diam, jadi dia nggak akan jalan kayak mobil lepas gas gitu. Kalau creeping nih dia akan tetap jalan kayak mobil lepas gas. Nah bedanya di situ guys. Oke. Electronic Stable Program ya, ini EPS lah ya. Nih EPS switch off. Nah ya EPS-nya ada di sini nih. Kalau kita matiin tuh kan ada mati tuh. Kalau nggak ini jalan nih. Nih hill descent control nih apa bang? Ya kan hill descent control ini ada ininya. Kalau kita turun gunung gitu ya, kita turun gunung, jadi kita nggak perlu nginjek rem guys. Dia tuh sama nggak perlu nginjek gas juga sih. Jadi dia ngerem sedikit-sedikit. Bukan ngerem sedikit-sedikit, jadi ada rem yang ditahan gitu. Dia nggak nyelondong nurun lah gitu, turunnya pelan-pelan kayak ada rem yang ditahan gitu. Nah nih hill descent control nih. Nah kalau kita nyalain, oke. Terus data ya, kalau data mah inilah data filter ya guys ya. Nah ini bagian setting biasa lah, general umum lah, inilah brightness, sound bisa diatur, bahasa, time-nya bisa diatur. Ya sistem inilah bisa diatur ya guys ya. Kapasitas softwarenya nih 13 GB ya kan. Nah oke. Terus entertainmentnya apa aja bang ya kan. Entertainmentnya tuh kita bisa nonton ya, udah pada one and only guys. Mobil tuh kalau udah paling enak tuh sambil denger lagu, ya nggak sih, nyetir mobil sambil denger lagu. Nah mobil ini bisa YouTube guys. Nah YouTube guys, mobil ini tuh bisa YouTube. Oke guys, ganti device dulu ya guys ya. Handphone gue ini lowbat yang ini. Ya udah kita ganti device dulu. Nah jadi mobil ini bisa YouTube guys. Nah kita setel video gue aja kali ya. Nah jadi mobil itu bisa YouTube, enak guys. Ya kayak gini lah. Dan nggak pakai iklan. Ini ya ini pakai ini sih guys. Ini pakai aplikasi bukan aplikasi third party ya guys ya. Nah ini jadi gue bisa nonton YouTube di sini guys. Nah ini gue bisa nonton YouTube di sini guys. Nah enak, bisa nonton YouTube di sini. Bisa sambil denger lagu, sambil denger podcast. Kalau macet
ya nggak bete lah guys, enak sih. Nah, nah ini bisa nih nonton YouTube, denger podcast, enak. Speakernya juga mantep guys mobil ini. Sebentar guys, ada tukang ini, tukang cilok. Ya semangat bang jualannya bang. Sama-sama kita perintis bang, bukan pewaris. Anjay. Ya ini guys enak. Bisa nonton YouTube lah intinya mobil ini tanpa iklan. Tanpa iklan. Ya, tapi gue pakai aplikasi ya guys ya. Nih, pakai aplikasi ini namanya nih. Nah, jadi ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya, tinggal diklik, no iklan, enak. Jadi jatuhnya premium lah, premium tapi yang jailbreak ya guys ya, bisa dibilang ya. Oke, terus sama mobilnya itu bisa Android Auto. Mobilnya bisa Android Auto. Ya, tapi gue lagi ini lagi guys, lagi pakai handphonenya buat ini, buat ngerekam ini, buat jadi Android Auto nih guys. Nah, tapi sebentar guys, kita pasti bisa. Bentar ya. Nah, mobil ini bisa Android Auto nih guys. Nih ya, coba ya. Nih. Jadi deh guys nih Android Auto. Bisa sambil lihat maps ya. Terus bisa juga sambil lihat YouTube. Nah, guys, enak nih. Jadi bisa dual screen dia, guys. Sambil lihat atas lihat maps. Nah, ini kita bisa sambil YouTube, guys. Nah, enak kan, guys? Jadi bisa dual screen gini. Mantep gak tuh, guys? Gue sih bener-bener suka sih mobil ini sih. Gak ada, maksudnya tuh kayaknya kalau misalkan punya mobil yang lain bisa nggak ya kayak gini ya, bisa dual screen gini? Bisa sih, bisa ya. Yang satu tuh bisa pakai maps, yang satu lagi tapi kemungkinan nggak bisa YouTube guys, misalnya tuh Spotify gitu. Nah kalau ini tuh enak bisa YouTube-nya pun gue yang nggak pakai iklan gitu, bisa dibilang premium secara gratis gitu guys. Ini sih gue enak banget sih guys. Jadi itu kayak bagi gue, aduh ini mobil enak, bantingan empuk, entertainmentnya enak gitu, gampang buat di setting, mantep deh menurut gue mobil ini. Udah kalau misalkan gue punya yang lain, gue nggak tahu bakal bisa senyaman ini nggak di dalam mobil ini nantinya ya guys ya. Oke. Apalagi ya guys ya, mungkin kayaknya ini aja deh guys ya yang bisa gue sharing ya guys. Ya, sama kalau mau dengar Spotify juga bisa guys. Ini kan ada Spotify gua nih. Nah, tapi pakai Android Auto ya. Nah, ini bisa nih. Ini bisa enak nih. Ini lagu Fajar enak nih. Mengejar Cita. Kalian denger deh. Gua sih suka Fajar Sad Boy lagunya ini. Enak-enak lagu ini. Lagu dia enak, Fajar Sad Boy Mengejar Cita. Nanti kalian denger deh guys lagu dia. Menurut gue enak. Kayak lagu-lagu Bondan Prakoso gitu mungkin ya, enak-enak menurut gue ya. Jadi gitulah guys, kira-kira review mobil yang gue pakai selama 1 tahun belakangan ini guys. Kurang enak apa lagi ya Tuhan, nikmat apa yang kau dustakan ya Tuhan. Enak banget mobil ini. Oke deh guys. Oh ya, sama dashcam ini ya, dashcam ini tuh kelihatan rapi ya ininya ya guys ya. Apanya sih, kabelnya ya guys ya. Karena apa ya, karena di sini dia ada ininya nih guys. Dari mobilnya sendiri udah ada port power buat dashcam nih bisa dibilang ya. Ini sebenarnya ini ADAS guys, ini boxnya ADAS guys. Di Neta V2 ya, bukan Neta V yang gue pakai ini ya guys ya. Di Neta V2 ini buat ADAS guys. Nah kayak gini guys, ini sebenarnya buat ADAS, tapi karena Neta V yang pertama cuman box doang ya, jadi nggak ada ADAS-nya. Tapi ada ini dia, enak nih. Jadi kelihatan rapi tuh, nggak ada benang sama sekali. Biasa tuh mobil-mobil kalau misalkan pakai dashcam begini ya, nyoloknya di sini, di power outlet, power buat arus listriknya, buat powernya tuh nyoloknya di sini. Jadi tuh kabelnya kayak beleweran di sini loh. Aduh jelek banget ya. Tapi kalau ini rapi.
langsung di sini dia. Tek. Keren. Udah dipikirin gitu secara matang gitu. Ya depannya kayak biasa lah ya, depannya ini jok kulit lah ya semua. Nah, tapi lucunya guys ya, ini kan semua joknya full kulit ya. Tapi di bagian ini nih guys nih. Nih. Aduh, mana ya? Nah, ini fabric guys. Fabric, tapi di sebelahnya yang sebelah sini kulit, yang sebelah sini tuh. Kelihatan nggak guys? Yang aduh nggak kelihatan ya guys ya. Yang pokoknya tuh yang sebelah sini tuh, yang sebelah sini tuh kulit guys. Tapi di sini fabric guys. Lucu ya, mengurangi budget kali ya. Dia tuh kalau di sini fabric tuh, bahannya fabric, kain. Yang punya gue juga sama guys, kain. Buat ngurangin budget kan. Ya, jadi gitulah guys, kira-kira review mobil ini. Mobil ini menurut gue enak banget, nyaman banget. Buat gue pribadi ya, buat gue pribadi mobil ini enak. Sama entertainmentnya bagus menurut gue, walaupun dia nggak ada Apple CarPlay-nya, belum ada ya guys ya. Sebenarnya mobil yang Neta V pertama ini Android Auto-nya juga nggak ada, tampilannya juga nggak yang kayak tadi nih. Ini karena ini gue mod aja, karena sistemnya Android ya kan, basic sistemnya Android tuh, jadi ini bisa di mod lah, bisa kita oprek-oprek gitu. Ya jadilah. Nah, nih wallpapernya bisa kayak gini. Tadinya emang nggak kayak gini guys. Nggak ada menu-menu ininya, nggak ada. Tadi nggak ada menu ini Android Auto. Ini menu ini juga nggak ada tadinya. Nah ya, karena inilah balik lagi kayak tadi. Ini kan sistem Android ya, basicnya Android. Jadi bisa dioprek lah, bisa ada wallpaper yang kayak gini. Gue oprek lah, intinya gue oprek lah guys. Karena kalau sistem Android pasti bisa dioprek. Ya gitu lagi. Oh ya guys, sama ini guys, gue mau kasih lihat bagasi deh ya, bagasi ke belakang ya guys ya. Yuk kita ke bagasi dulu. Ya ini bagasinya guys. Nah, bagasi ini menurut gue lebar guys. Bisa masuk 2 koper besar, 1 koper kecil, masih bisa guys. Ini masih masuk koper besar ya, koper besar sama 1 koper kecil masih masuk guys. 3 koper atau 4 koper kecil masih masuk guys. Ini menurut gue ini bagasinya besar dibanding sama yang harganya, kan ada tuh mobil listrik baru ya, harganya 190 juta. Itu juga bagus menurut gue, tapi sayangnya bagasinya nggak selebar mobil ini lah. Ya mungkin beda kelas kali ya guys ya. Kalau misalkan mau cari yang bagasinya luas, yang mobil ini atau mobil sekelas inilah ya. Tapi kalau misalkan mau cari bagasinya yang lebih kecil, ya bisa mobil yang 190 jutaan itu guys. Itu juga bagus menurut gue mobilnya. Ya, jadi gitulah guys. Kira-kira vlog kita hari ini ya guys ya. Ya, oke, thank you guys udah sempetin nonton, udah terus nonton video ini sampai habis. Semoga aja video ini bermanfaat ya bagi kalian untuk cari referensi mobil-mobil listrik yang bakal kalian pakai untuk kegiatan sehari-hari kalian ya guys ya. Thank you ya guys udah like, comment, sama subscribe dan share video-video gua. Thank you guys udah support gua selama ini, dan bye bye. Thank you guys.